Pernah dengar nggak soal isu perusahaan farmasi yang sengaja menyembunyikan efek samping obat yang berbahaya? Dulu kan, kalau ada yang ngomong gitu, biasanya langsung dicap, ah itu cuma teori konspirasi. Nah, gimana kalau saya bilang cerita itu ternyata bukan lagi sekedar teori? Pertanyaannya sebenarnya simpel. Emangnya bisa ya sebuah perusahaan secara hukum menutupi efek samping obat yang berbahaya? Kedengarannya aneh kan? Perusahaan yang tujuannya menyembuhkan orang kok malah menyembunyikan informasi yang bisa membahayakan kita semua. Yuk kita kupas tuntas masalah ini. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Apa yang tadinya dianggap cuma gosip atau spekulasi, ternyata menjadi sebuah kenyataan yang terdokumentasi. Kita bicara soal bukti-bukti nyata loh, dari dokumen internal, tuntutan hukum, sampai investigasi para jurnalis. Jadi, di mana ceritanya semua ini bisa sampai terbongkar? Oke, kita mulai dari awal. Jadi ide ini tuh nggak muncul begitu saja. Ada pemicu nyatanya, ada asap sebelum ada api. Semuanya berawal dari lapangan. Jadi ada obat-obatan baru, katakanlah untuk penyakit seperti depresi atau diabetes, yang sudah disetujui dan dipakai secara luas. Tiba-tiba banyak pasien dan dokter mulai melaporkan efek samping yang serius. Efek samping yang anehnya nggak ada di data uji klinis atau dianggap sepele. Nah, inilah lonceng alarm pertama yang berbunyi. Terus kenapa alarm padi diabaikan? Ya, karena beberapa alasan. Pertama, orang-orang tuh percaya banget sama keahlian perusahaan farmasi besar. Kedua, ada keyakinan penuh pada regulator pemerintah, mikirnya pasti udah dicek. Kalau ada yang mengeluh, klaimnya langsung dicap anti-science. Dan jujur aja, skala tuduhannya kedengeran mustahil banget, susah dipercaya gitu loh. Lalu gimana ceritanya kecurigaan ini berubah jadi bukti? Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita akan ikuti jejak buktinya dan lihat siapa aja yang mulai mengusut ini semua. Perlu dicatat, proses ini nggak instan ya, butuh waktu bertahun-tahun. Alarm pertama bunyi di tahun 90-an. Tapi baru di akhir 90-an sampai 2000-an, bukti-bukti mulai terkumpul dan masalah ini jadi sorotan publik. Dampaknya terasa sampai sekarang dalam bentuk reformasi dan aturan yang jauh lebih ketat di dunia medis. Men, ini bagian yang paling penting. Siapa yang pertama kali curiga? Ternyata bukan sembarang orang atau penggemar teori konspirasi. Justru mereka adalah para ahli di bidangnya. Ada kelompok advokasi pasien, peneliti klinis yang jago statistik, bahkan editor dari jurnal-jurnal medis berpengaruh. Mereka ini orang-orang dalam yang sadar ada sesuatu yang nggak beres. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Berdasarkan dokumen-dokumen yang bocor dan proses pengadilan, metode apa sih yang sebenarnya mereka pakai untuk menekan data yang merugikan ini? Metode pertama itu namanya pelaporan selektif. Gampangnya gini deh, bayangin Anda bikin 10 penelitian. 7 hasilnya jelek, 3 hasilnya bagus. Nah, yang Anda publikasikan cuma yang 3 bagus itu aja. 7 sisanya disembunyikan, nggak pernah dilihat publik. Akibatnya, orang-orang jadi mikir produk Anda sempurna, padahal kenyataannya nggak begitu. Nah, yang kedua ini lebih licik lagi, namanya ghostwriting. Prosesnya begini, perusahaan farmasi nulis sendiri artikel ilmiahnya, lengkap dengan data yang sudah dipercantik, terus mereka bayar seorang peneliti atau profesor terkenal buat menaruh namanya di artikel itu, seolah-olah dia yang nulis. Jadi, penelitian yang sebenarnya bias malah dapat stempel kredibilitas akademis. Taktik ketiga itu mainnya halus banget, menyembunyikan efek samping. Datanya sebenarnya nggak dihilangkan, tapi dikubur di bagian lampiran yang tebalnya ratusan halaman, atau di tabel-tabel rumit. Terus dikasih label kecil, tidak signifikan secara statistik. Tujuannya? Ya supaya dokter atau regulator yang sibuk bacanya sekilas aja dan melewatkan informasi penting itu. Tapi, penting untuk kita pahami kalau ini bukan cuma cerita tentang beberapa penjahat saja. Masalahnya lebih dalam dari itu. Ini soal adanya cacat dalam sistem itu sendiri. Yuk kita lihat kenapa sistemnya bisa membiarkan hal ini terjadi. Jadi ada dua cara melihat masalah ini. Kisah yang simpel, ya ini adalah rencana jahat dari orang-orang serakah. Tapi kisah nyatanya lebih kompleks. Ini lebih seperti kesunyian struktural. Maksudnya, ini bukan konspirasi aktif, tapi lebih merupakan hasil dari kelemahan sistemik. Sistemnya yang membuat diam menjadi pilihan yang paling mudah. Tekanan sistemiknya itu apa aja sih? Pertama, biaya pengembangan obat baru itu luar biasa mahal. Kedua, tingkat keberhasilannya kecil banget. Ketiga, ada tekanan waktu buat cepet-cepet rilis produk ke pasar. Ditambah lagi, ada celah-celah dalam peraturan. Kombinasi semua ini akhirnya menciptakan lingkungan di mana tidak mempublikasikan data negatif jadi pilihan yang paling logis secara bisnis. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Poin utamanya bukan soal niat jahat, tapi soal tidak adanya konsekuensi.
Coba dipikirkan, kalau nggak ada aturan yang memaksa Anda merilis data buruk, dan merilisnya justru akan merugikan Anda secara finansial, apa yang akan dilakukan kebanyakan organisasi? Sistem itu sendirilah yang mendorong ke arah kesunyian. Terakhir, mari kita lihat warisan dari semua ini. Tentu, ada sisi gelapnya. Tapi ironisnya, ada juga hasil positif yang sangat penting yang lahir dari semua kekacauan ini. Dampak negatifnya, wah ini serius banget. Banyak pasien dirugikan karena membuat pilihan pengobatan dengan informasi yang nggak lengkap. Kepercayaan publik terhadap sistem medis anjlok. Dan yang lebih bahaya, ini membuka pintu bagi skeptisisme berlebihan terhadap sains secara umum. Kerusakannya benar-benar jangka panjang. Tapi di sisi lain, krisis ini justru memicu reformasi positif. Sekarang semua uji klinis wajib didaftarkan secara publik bahkan sebelum dimulai. Jadi nggak ada lagi tuh penelitian yang bisa hilang begitu saja. Mempublikasikan data negatif juga sekarang didorong dan jadi standar. Aturan soal konflik kepentingan diperketat. Intinya, gara-gara skandal ini, transparansi di dunia medis justru meningkat drastis. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Kasus ini menunjukkan sebuah pola. Masalah yang sangat nyata dan menantang institusi yang kuat, seringkali pada awalnya justru dicap sebagai teori konspirasi. Ini jadi pengingat buat kita untuk selalu bertanya, memverifikasi dan melihat lebih jauh dari sekedar label. Karena terkadang, di balik tuduhan yang paling liar sekalipun, ada kebenaran yang tidak nyaman yang perlu diungkap.